Di sebuah kedai teh yang ramai di Baghdad, lampu-lampu minyak berkelap-kelip di bawah langit malam. Para saudagar dan musafir berbicara dengan suara rendah, saling bertukar kabar dan rahasia. Di sudut yang remang-remang, Kasim duduk dengan tenang, memperhatikan dua saudagar kaya yang berbicara pelan, namun cukup keras untuk didengar. Kau tahu tentang peta itu? Gua Seribu Pintu bukan hanya legenda. Aku sendiri melihatnya di tangan seorang tabib tua yang menghabiskan hidupnya mencari harta karun itu. Apa gunanya peta itu? Bahkan jika kau sampai ke gua itu, teka-teki di pintunya terlalu sulit untuk dipecahkan, banyak yang mencoba dan tak pernah kembali. Kasim menyipitkan mata, mengintip peta yang diletakkan di atas meja. Dengan gerakan cekatan, ia menyelinap mendekat saat mereka lengah dan berhasil mencuri peta itu. Keluar dari kedai dengan senyum tipis, ia berbisik pada dirinya sendiri. Petualangan ini adalah milikku. Kasim berjalan menyusuri padang pasir yang luas. Matahari membakar pasir, tetapi semangatnya lebih panas dari itu. Ia membuka peta dan membaca petunjuk-petunjuk yang tertulis dengan huruf Arab kuno. Setiap langkah membawa rasa penasaran yang lebih besar, tetapi juga ketakutan akan apa yang menantinya. Langit biru yang terik berubah menjadi jingga saat senja mendekat. Angin padang pasir membawa butiran pasir yang menerpa wajah Kasim, membuatnya harus menutup sebagian wajah dengan kain. Gua Seribu Pintu, jika ini adalah ujian kecerdasan, maka aku akan lurus. Tidak ada jebakan yang bisa menghentikanku. Setelah mencapai gua, Kasim berdiri di depan pintu besar yang berukir simbol-simbol kuno. Pintu itu memancarkan aura misterius, seolah-olah mengawasi siapapun yang mencoba masuk. Di atas pintu, ada ukiran teka-teki yang menantang. Kasim berpikir keras. Ia mengingat percakapan dengan seorang bijak di masa lalu yang berkata bahwa waktu adalah kekayaan yang paling berharga. Dengan percaya diri, ia berbisik pada pintu itu. Pintu bergemuruh, perlahan membuka, memperlihatkan lorong gelap dengan dinding yang dihiasi batu permata. Kasim melangkah masuk, tetapi kewaspadaan tetap menyelimuti hatinya. Di dalam gua, Kasim telah melewati 4 pintu, namun di pintu kelima, ia menghadapi jebakan mematikan. Lantai dipenuhi ubin berwarna berbeda, beberapa darinya dapat runtuh. Jika diinjak, sebuah teka-teki lain tertulis di pintu. Kasim memperhatikan pola ubin. Ia melihat angka-angka kecil di setiap ubin dan mulai menghitung dengan hati-hati. Setiap langkah adalah pertaruhan, tetapi dengan kecerdasannya, ia berhasil menyeberangi lantai tanpa terjatuh. Gua ini bukan hanya tempat harta karun, ini adalah ujian bagi mereka yang cukup sabar untuk membaca tanda-tanda. Di ruangan terakhir, Kasim melihat peti besar yang bersinar oleh pantulan emas dan permata. Cahaya berkilauan memenuhi ruangan, seolah-olah ribuan bintang turun dari langit. Namun, matanya tertarik pada gulungan tulisan di atas peti. Kekayaan ini hanya untuk mereka yang bijaksana. Ingatlah, kekayaan yang tidak digunakan untuk kebaikan adalah beban, bukan berkah. Kasim membuka peti, tetapi mengambil hanya sebagian kecil untuk dirinya sendiri. Ia berkata pada dirinya sendiri, Aku tahu sekarang bahwa kekayaan sejati bukanlah emas, tetapi bagaimana aku menggunakannya untuk membantu orang lain. Kasim kembali ke Baghdad, tetapi kini ia adalah pria yang berbeda. Ia membangun sumur di daerah miskin, menyumbangkan makanan kepada mereka yang kelaparan, dan memberikan tempat tinggal bagi para gelandangan. Warga kota mulai berbicara tentang dermawan misterius yang membawa perubahan. Siapa yang membangun sumur ini? Bukankah dulu kita harus berjalan bermil-mil untuk air? Kau dengar itu pekerjaan seseorang bernama Kasim? Siapa sangka pencuri bisa berubah menjadi penyelamat? Hidupku tidak lagi hanya untuk diriku sendiri. Aku telah mencuri banyak hal, tetapi kini aku tahu, yang lebih penting adalah memberi. Ini adalah warisanku yang sesungguhnya. Kasim tidak pernah kembali ke gua itu, tetapi kisahnya menjadi legenda di Baghdad. Orang-orang mengenangnya sebagai pria yang berhasil mengubah nasibnya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaannya.